Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita dapat menjalani berbagai tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nantikan syafaatnya di akhirat. Dirinya saya di sini untuk menyampaikan tema dakwah yang berjudul Pemuda Berkemajuan di Era Digital. Pemuda merupakan masa depan harapan sebuah bangsa, karena pemuda memiliki semangat, kreativitas, dan potensi untuk membawa perubahan besar bagi masyarakat. Tetapi pemuda ini, terutama pemuda Islam, memiliki berbagai tantangan yang tidak bisa dianggap sepele, karena mereka hidup di zaman yang terus berkembang, sehingga berbagai godaan yang ada. Salah satunya yaitu godaan dari media sosial dan godaan dari pengaruh budaya global. Contohnya yaitu westernisasi, selera musik, dan film gaya kebarat-baratan, sehingga terkikisnya budaya lokal. Sebagai pemuda Islam, kita harus memiliki peran dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita harus memiliki peran dalam hal itu. Satu, menjadi penggerak perubahan. Pemuda diharapkan menjadi pelopor perubahan positif di masyarakat dengan memperbaiki diri dan lingkungan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 11 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Dan yang kedua, kita harus menjadi agen dakwah, yaitu melalui teladan akhlak yang baik atau penyebaran konten Islam yang positif, dan melalui kegiatan komunitas, sehingga pemuda dapat berdakwah sesuai kapasitasnya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan yang ketiga, kita harus memiliki peran sebagai pilar masyarakat, yaitu menjadi teladan akhlak yang baik seperti jujur, amanah, dan disiplin, serta peduli terhadap sesama dengan melakukan kegiatan sosial. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, telah datang kepadamu suri tauladan terbaik, yaitu Muhammad, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mempercayai kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah adalah suri tauladan terbaik bagi kita, seperti nama Muhammadiyah. Dan yang keempat, kita sebagai pemuda Islam harus menjaga dan mengembangkan ajaran agama. Kita pemuda sebagai generasi penerus harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan ajaran Islam, karena Rasulullah SAW menyukai pemuda yang tidak memiliki penyimpangan.
contohnya Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid yang selalu melakukan inovasi pada urusan muamalah dengan kemaslahatan umat. Sebagai pemuda, kita memiliki potensi yang sangat besar dalam Islam. Pertama, energi dan semangat. Potensi sangat besar pemuda karena semangat dan energinya dapat digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi umat dan bangsa. Kedua, kemampuan belajar dan beradaptasi. Islam selalu mendorong pemuda untuk terus belajar, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, sehingga mereka dapat berkontribusi di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan teknologi. Dan yang ketiga, ketaatan iman. Potensi yang sangat besar bagi pemuda adalah kekuatan iman, karena dapat menjadi benteng dari pengaruh buruk dan mendorong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang orang mukmin yang kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'ifi. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang mukmin yang lemah. Dengan menggabungkan nilai-nilai keislaman yang kuat dan pemanfaatan teknologi secara cerdas, bijak, dan produktif. Berikut adalah langkah-langkah konkret yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu memperkuat fondasi spiritual dan karakter. Poin pertama adalah pertahankan takwa. Jadikanlah prinsip-prinsip syariah dan ketakwaan sebagai landasan dalam setiap interaksi digital kita. Yang kedua adalah memahami nilai-nilai Islam. Bekali diri kita dengan pemahaman Islam yang mendalam untuk menyaring konten-konten dan perilaku di dunia maya. Dan yang ketiga, membangun karakter Islam, membangun etika, disiplin, dan integritas yang kokoh sehingga kita terhindar dari ancaman digital seperti penipuan dan perundungan daring. Yang kedua adalah memanfaatkan teknologi untuk kebaikan atau dakwah digital. Poin pertama adalah menyebarkan konten positif. Gunakan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan pesan kebaikan, informasi bermanfaat, dan dakwah Islam yang moderat. Yang kedua, membuat konten kreatif. Manfaatkan keterampilan digital seperti desain grafis, produksi video, dan menulis artikel untuk membuat konten dakwah yang menarik, aktual, faktual, dan kontekstual bagi generasi milenial. Dan yang ketiga adalah menginspirasi perubahan sosial. Gunakan platform digital untuk menggalang aksi sosial, mempromosikan toleransi, dan menjadi penggerak perubahan sosial yang solutif. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi ayat 13 yang artinya, dan kami ceritakan kepada Muhammad cerita yang sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tumbuhkan kepada mereka petunjuk. Ayat ini menjelaskan bahwa pemuda yang beriman dan mendapat petunjuk Allah memiliki kesiapan dan semangat untuk menjalani tantangan dan membuat perubahan. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, apalagi kita pemuda berkemajuan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat wal qalami wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.